Banyak orang yang mendapatkan income dari cryptocurrency dan ada juga orang yang mendapatkan expenditure dari cryptocurrency. Yuk cari tahu, let's go. Welcome back to my channel. Halo everyone, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Salam hangat bagi kalian semua dan berjumpa kembali lagi dengan saya, Pesal. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya ada kata-kata motivasi buat kita hari ini. Dalam hidup kalian akan bertemu dua jenis orang yang membangunmu dan orang yang akan menjatuhkanmu. Namun pada akhirnya kalian akan berterima kasih pada mereka berdua. Investasi pada dasarnya memiliki arti yang sama. Investasi kripto juga rawan kesalahan bagi investor pemula atau yang baru mau investasi. Harus mengetahui kesalahan yang kerap bikin buntung saat investasi kripto. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas sedikit kesalahan para traders dan keberhasilan para traders. Seperti apa sih keberhasilannya dan kesalahannya. Oleh karena itu, jika kalian penasaran dengan pembahasan kali ini, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip supaya kalian bisa berhasil dan setidaknya tidak melakukan di kesalahan yang sama. Cryptocurrency kini tengah digandrungi banyak orang. Meski kelihatannya mudah, namun investasi di cryptocurrency juga rawan akan kesalahan yang bisa berakibat fatal pada aset investasi kita. Terlebih lagi saking hipenya banyak orang asal ikut-ikutan investasi kripto alias FOMO, fear of missing out, saat berinvestasi. Hal ini jelas sangat berbahaya dan bisa bikin kita buntung alias rugi. Nah, berikut ini beberapa kesalahan dalam investasi kripto yang bisa bikin buntung. Yang pertama, cryptocurrency tidak beresiko. Kesalahan yang umum terjadi pada trader pemula adalah beranggapan bahwa cryptocurrency investasi yang tidak beresiko. Padahal ada banyak resiko yang perlu diwaspadai ketika investasi di cryptocurrency. Salah satu resiko dari cryptocurrency adalah harga yang sangat fluktuatif. Sebagai investor kita harus memahami faktor penyebab harga naik turun. Asumsinya pemahaman tentang resiko cryptocurrency ini akan membantu kita bertransaksi dengan lebih aman. Dan yang kedua, jangan FOMO. Media sosial punya dampak besar terhadap pergerakan aset kripto. Dalam beberapa kasus media sosial bisa menyebabkan investasi kripto harganya melonjak. Biasanya investor jangka panjang akan menjual asetnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Sementara orang yang baru memulai membeli dengan harga tinggi lalu tiba-tiba anjlok dan membuat rugi. Dan yang ketiga, berinvestasi dengan emosi. Dalam investasi cryptocurrency, beberapa orang masih menggunakan emosi saat membeli atau menjual aset. Misal, karena sedang bersemangat, seseorang membeli aset kripto dalam jumlah besar, namun mendadak keesokan harinya nilainya ambles. Bagi pemula, situasi ini membuat mereka super panik, alhasil menjual aset kripto yang dimiliki karena takut harganya semakin turun. Fenomena ini merupakan suatu kesalahan karena inti dari investasi atau trading kripto adalah mengendalikan emosi serta tetap tenang. Dan yang keempat, mengabaikan grafik. Salah satu kesalahan dalam investasi kripto adalah hanya berfokus memantau fluktuasi harga singkat dari pasar, padahal aset kripto punya pergerakan yang sangat fluktuatif dan bisa berubah drastis dalam hitungan detik. Kalau kita hanya fokus memantau fluktuasi harga singkat, maka short buying dan short selling cenderung akan dipilih. Sebagai investor yang bijak, sebaiknya kita paham soal grafik, harga, hingga tren historis serta aspek fundamental lainnya. Nah, yang kelima, investasi di satu koin saja. Seperti kesalahan investasi kripto lainnya, berinvestasi pada satu jenis koin cryptocurrency bukanlah keputusan yang bijak. Ya, investasi hanya pada satu koin bisa merusak aset serta tujuan investasi masa depan kita. Cobalah untuk memecah investasi kripto pada beberapa jenis koin. Hal ini akan mengurangi resiko kerugian ketika harga salah satu koin mengalami penurunan.
Dan yang keenam, jangan investasi di aplikasi abal-abal. Saat ini investasi semakin mudah karena banyaknya aplikasi investasi. Tapi kita harus tetap berhati-hati dalam memilih platform yang tepat. Pastikan kalau platform yang kita gunakan sudah terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disebut juga dengan Bapepti. Perhatikan juga perihal biaya transaksinya. Apakah platform yang kita pakai menawarkan biaya transaksi tinggi? Kalau biaya transaksi tinggi, keuntungan yang kita dapatkan juga lebih kecil. Nah, apakah mental kalian masih aman setelah mengetahui kesalahan para trader? Memang banyak yang mengatakan mental tipis, jangan berani-berani main kripto. Tetapi tidak seserem itu kok. Kita bisa mendapat income banyak dari kripto dan ini sangat mudah. Kalian cukup cerdas saja, kalian sudah mendapat income dari kripto. Semisal kalian mempelajari kripto secara serius dan pastinya mendalam, kalian pasti sudah bisa mendapat income. Memang sih yang paling malas biasanya berjuang. Karena apa? Karena berjuang itu pahit. Tetapi ingat, jika kita bisa dalam suatu bidang di sini, dalam bidang apapun, pasti kita banyak mendapat manfaat dari bidang itu. Contoh, materi, kecerdasan, dan lain sebagainya. Yang paling terpenting, jangan pernah berpikiran bahwa hidup akan berakhir sampai di sini saja. Tetapi masih ada kata berjuang dan pastinya menikmati dari hasil perjuangan kita. Nah, apakah kalian sudah kenal dengan Brian Armstrong? Brian Armstrong adalah pendiri Coinbase, miliarder yang kaya raya berkat kripto. Salah satu orang terkaya di dunia ialah perusahaan cryptocurrency Coinbase. Brian Armstrong yang merupakan co-founder dan CEO Coinbase. Perusahaan tersebut sudah terkenal dan terkemuka yang menyediakan layanan pertukaran cryptocurrency, perantara, dan penyimpanan kepada 35 juta lebih pelanggan lebih dari 100 negara. Nah, kurang lebih seperti itu keberhasilan dan kesalahan para traders. Dan jangan pernah berhenti belajar dari siapapun, meskipun kita harus membayar ataupun gratis. Dan kalian harus pas diri kalian untuk menjadi lebih maju lagi. Jangan minder, jangan malas, tetap percaya diri, buktikan bahwa kalian bisa. Dan tetaplah berhati-hati dalam hal keuangan apapun, karena pengendali keuangan ada pada diri kalian sendiri. Tetaplah gunakan uang santai biar semuanya tetap aman dan berjalan seperti biasa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan tunggu video saya untuk yang selanjutnya. Apabila kalian punya masukan atau kritikan, kalian bisa komen dan jangan sungkan-sungkan. Dengan kalian memberi masukan, berarti kalian sudah mensupport saya supaya channel ini terus berkembang, lebih baik dan maju lagi. And see you next time.